Sebagaimana tadi telah saya sampaikan bahwa kegiatan hari ini, alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi, berdiskusi, itu menanggapi surat masuk daripada DPD Organda yang meminta untuk beraudit berkaitan dengan program mudik gratis. Mudiknya sudah lewat, ya. Nggak apa-apa kita berdiskusi mungkin untuk ke depan supaya lebih baik lagi ya. Yang tempat kadisnya juga kita hadirkan. Kami dari Komisi 4 DPR Kusmana sangat berterima kasih sekali atas auditnya yang meminta untuk audit hari ini, karena yakin bahwa dengan audit ini kita akan mendapatkan masukan-masukan yang sangat bermanfaat untuk masyarakat kita di Provinsi Banten. Ke Sumur, ke Muncul, ke Cikona, semua jurusan dari Merak ke Rangkas Bitung, semua yang kurang lebih 500 unit. Ini mereka juga begitu mendengar mudik gratis gitu, kok kami tidak merasakan gitu, seperti itu, sehingga silahkan nanti dipertanyakan dan apa jawaban Disub, karena Pak Eri terus terang saja dari sebelum-sebelumnya pada waktu zaman Pak Repri Arus, ini juga di dalam Musrembang sudah kami usulkan bahwa mudik gratis seperti itu, sudah kami usulkan jangan seperti itu, dirubah yang harusnya memang betul-betul namanya mudik gratis untuk masyarakat, untuk warga Banten, tapi justru mudiknya dari Banten keluar. Nah, ini yang kami inginkan itu dari luar, justru memfasilitasi orang Banten yang mau mudik gitu ke kampungnya gitu. Kalau ke kampung lain berarti mereka itu bukan warga Banten, warga kampung sana gitu. Jadi seperti itu. Nah, ini mindsetnya sudah mindset, ya maaf dalam hal ini Pemprov Banten kan sudah. Kalau Dinas Kesehatan itu punya PMI, Pak. Dispora punya PONI. Nah, Disub itu punya Organda, Pak. Jadi Organda ini adalah anak kandung Dinas Perhubungan. Jadi kami dilema, Pak, sebagai pengurus, karena supir itu mengatur semua. Di mana letak dilemanya? Kami ini, kalau seandainya mudik nih, itu sudah sama mobil pribadi, motor, travel gelap, ditambah program pemerintah yang asas praduga saya tidak pro dengan rakyat Banten. Ini apa? Secara logik, Pak. Secara akal sehat, Pak, ya. Bukan secara alibi, saya nggak mau. Kami datang ke sini itu minta kebenaran, bukan pembenaran. Gitu. Yang kedua, jadi kami itu, Pak, sering ribut di bawah. Sering ribut. Kami mengadu ke siapa? Akhirnya dengan berdialog, berdiskusi dengan Pak Haji Mus sebagai Ketua Provinsi Organda Banten. Nah, disitulah. Ini kan yang mungkin bisa ada permainan terkait masalah anggaran. Jadi kue Banten ini sekarang kalau kita lihat ya, yang sudah 21 tahun merdeka Banten baru dinikmati oleh para pejabat. Ya, para pejabat itu mentah di DPRD, entah yang jadi struktur pemerintah. Ya seperti itu kan keadaannya, gitu kan ya. Dan juga para pemborong mungkin ya, para pemborong, para pengusaha yang menggunakan anggaran pemerintah. Sedangkan rakyat-rakyat ini yang ada di Organda khususnya ya Pak Mus ya, makanya menuntut kemarin nih Pak Disub ya, ada istilah kue yang dibagi pada orang yang kurang tepat gitu kan ya. Kalau dikasih ke orang Banten itu gratis pulang mudik ya rasanya menikmatilah gitu kan hasil kue ini kan. Maka ke depan saya rasa itu bisa dihitung, dikalkulasikan bagaimana kita bisa memberikan kue sedikit aja buat rakyat kita ya. Syukur-syukur ini para pengusaha diberikan subsidi untuk pengadaan suku cadang gitu kan ya, sehingga dia bisa menurunkan ongkos
konsumen gitu kan ya. Nah, itu Minimal juga tidak akan- menaikkan tarif. Nah, minimal tidak menaikkan tarif. Pada waktu H-7. Syukur-syukur daerah lain kan bisa mensubsidi BBM segala ya. Nah, seperti itu. Nah, itu bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Eri, Wakil Ketua Komisi 4, yang saya hormati Pak Mustafirin dan timnya dari Organda, dan yang saya hormati semuanya para ketuaan. Saya mohon izin, saya nggak hafal semua Pak. Izin saya atau salah nyebutnya dari yang disampaikan. Pertama saya ucapkan mohon maaf lahir batin selama saya lebaran, dan kita diberikan kemudahan dalam suatu kegiatan. Pertama-tama saya mohon izin Pak Mustafirin, jadi saya prinsipnya adalah kita cari jalan tengah Pak. Saya setuju. Mohon maaf juga kemarin kami tidak melibatkan karena posisinya masalah biadab, jadi ini yang harus kita jalankan. Posisinya adalah kalau dibilang itu bukan masyarakat Banten, menjadi ya, itu kan persyaratan KTP Banten Pak, KTP-nya, gitu ya. Jadi itu kalau hanya persyaratan masyarakat Banten, KTP Banten, nanti kita ke depan kita cari jalan Pak. Jadi untuk yang kedua juga kami selain KTP Banten dan KK Banten juga kami menyarankan membawa STNK motor. Di dalam daftar itu ada STNK motor, ada persyaratan motor. Jadi kita juga mencoba kalau yang motornya mati kita nggak kita ikutkan. Ini mungkin saya bukan Banten tapi bisa samping saya informasikan. Kemudian yang berikutnya mungkin masalah anggaran, nanti saya terus terang nggak apa juga angkanya nggak apa, mungkin teman-teman di belakang ada yang lebih hafal lagi. Nah, Pak Esa, karena ini kemarin kami mohon izin ini kasihnya eselon 3-nya, eselon 4-nya ganti semua. Sekarang Pak, kemarin pelantikan kemarin ganti semua, jadi saya harus mengumpulkan yang lama, jadi mohon maaf ini. Prinsipnya kalau kami Pak, saya mohon maaf, saya orang Jawa, saya orang Jawa, saya juga tidak mengungkapkan orang Jawa juga, tapi kita cari jalan Pak ke depan. Kita cari jalan. Jawa semua, Iya Pak, nanti kita gini Pak, saya mau tadi saya diskusi dengan Pak Eri, Pak Eri. Kita cari jalan ke tengah depan Pak, karena yang kemarin kan udah lewat. Kita cari jalan ke depan, kita cari jalan-jalannya gimana, ngambilnya dari mana, tujuannya kemana. Karena mohon izin, ini pada saat kita bicara pengadaannya itu ada sistem e-katalog. Saya dulu sering pernah ngomong sama Pak Mus ya, kalau bisa koperasi deh, saya bilang gitu, lebih enak gitu ya. Jadi koperasi nanti kita tunjuk, nanti di dalam pelaksanaan kita karena perusahaan, harus perusahaan Pak, nggak bisa orang per orang bisa nunjuk mobilnya, ini nggak bisa. Kami harus satu perusahaan atau apapun namanya, atau koperasi atau itu nanti itu. Di dalam pelaksanaannya kami juga harus ikutin aturan, dalam arti harus idealan karena anggarannya di atas 200 juta. Itu yang kami harus lakukan. Jadi saya setuju Pak, kami nanti diskusi dengan Pak Mustafirin dan tim, saya setuju untuk 2024 nanti kita cari jalan, ngambilnya dari mana, polanya saja, tapi ketentuan harus diikutin. Ya Pak Eri. Ya. Saya sudah diskusi dengan Pak Eri, nanti kita cari anggaran tahun 2024. Saya setuju Pak, saya juga sama. Saya juga nanya dengan provinsi lain gimana caranya. Provinsi lain informasinya juga tetap lelang. Nah ini yang harus kita cari jalan Pak. Kalau yang sementara kita gunakan, kemarin kan Pak Mustafirin 2018 atau 2017 kita pernah mengandalkannya, tapi nggak jalan. Untuk yang ke selatan. Pernah Pak. Ya. 2017 ya. 2017 tapi nggak jadi jalan. Nah, nggak jalan. Nggak bisa jalan karena kami kemarin jalan dulu Pak. 2024 saya setuju Pak. Nanti kita cari jalan, lokasinya ngambil di mana, tujuannya kemana, tapi kami juga jangan merugikan teman-teman pengemudi akademi. Kalau menggunakan perusahaan, katakan kita gunakan perusahaan bis lain, Bapak Ibu, para pengemudi juga saya harus hati-hati. Otomatis tidak ada bagian apa-apa karena sudah kita layani gratis Pak. Katakanlah saya ngambil dari Bandung, contoh lah yang paling bisa bawa sampai ke Cibaliung atau Nes atau mana. Itu otomatis Bapak kelas ada segmen yang dipanjangkan dari Serang ke selatan, otomatis kan itu langsung bawa. Ini yang harus kita cari jalan Pak. So, mohon maaf. Kita cari jalan ke depan, gimana baiknya. Kalau saya harus diskusi dengan Pak Mustafirin, kapan kita diskusi Pak? Karena untuk anggaran 2024. Saya mau menjadi yang 2023, saya mohon maaf sekali. Karena itu jalan, kita cari jalan yang 2024. Ya, 2024, insya Allah yang 2023 kemarin kita lakukan secara online, dan perusahaan pun kita online. Kemudian yang ketiga, untuk yang masalah subsidi pedagang, kami harus cari jalan karena petunjuk dari pusat belum pernah muncul gitu.
Saya setuju Pak, kalau memang ada di pusat anggarannya, karena kalau menggunakan anggaran sudah ada petunjuknya, kami ada dasar hukumnya. Ya, katakanlah tadi kata Bapak sampaikan, oke kita bantu suku cadang. Pak, bentar lagi. Pak, mohon maaf dulu. Saya yang mimpin. Jadi nanti dulu, biar saya dulu. Nanti ada saya semua kita beri kesempatan, saya siap. Tapi supaya lancar diskusi ini kita tertutup. Lanjut, Oke? Pak, lanjut. Ini nih, oh di sini. Jadi saya setuju Pak, kalau memang harus kita diskusikan, dan saya kapan-kapan saya ketemu Pak Mus ya, saya mohon maaf, saya terus terang selama ini tidak kurang komunikasi sama Pak Mus, saya mohon maaf atas nama dinas, ya saya tadinya berbagi-bagi lah Pak, karena kan kalau dia lebaran ini, mohonnya maaf, saya kalau dia lebaran rapat dengan pusat hampir tiap hari untuk persiapan Anyer maupun yang di Merak, jadi saya mohon maaf. Saya pikir sudah di teman-teman di lapangan sudah komunikasi. Saya kalau memang belum komunikasi, saya mohon maaf. Nah, saya ngomong atas nama. Bagaimana yang terbaik untuk masyarakat kita di Banten, khususnya sebagai pengguna transportasi atau jalan. Karena infrastruktur jalan itu PUPR kewenangannya, tapi di permukaan jalan itu ada dishub. Dan mitra kerja dishub Organda. Sepakat kita ya. Nah, silakan usul saran seperti apa kita kemas. Tidak cukup hari ini, saya persilahkan. Terima kasih Pak Eri. Ya. Pak Kadif. Saya apa tadi Pak dari Pandeglang? Ada kebiasaan pejabat Provinsi Banten Pak, termasuk gubernurnya, karena merasa tidak dipilih oleh rakyat. Kalau kita undang, tidak pernah datang, selalu mewakilkan. Bagi orang Pandeglang Pak, yang tidak bisa diwakilkan hanya dua. Hiji parende pamajikan, dua nyokot duit. Jadi pegawainya gubernur, saya punya acara berapa kali nggak pernah hadir Pak. Jadi wajar kalau Organda pun kecewa dengan sikap kepala dinas yang tidak pernah hadir. Karena itu tularan dari gubernurnya. Kami tidak pernah bisa menyalahkan. Kenapa? Karena kami tidak pernah memilih Al-Muktabar jadi gubernur Banten. Walaupun saya satu-satunya yang masih hidup pendiri Provinsi Banten Pak. Yang lain sudah meninggal. Makanya kami kecewa begitu Pak Mus telepon, saya siap hadir. Ada apa nih di Banten? Kan gitu Pak. Yang kedua, saya ingin disepakati, pengertian mudik itu apa sih? Dari pengertian mudik itu apa? Pulang kampung. Bapak tadi mengisyaratkan setiap yang mendapat fasilitas mudik gratis harus punya KTP dan SNK. Berarti mereka penduduk Banten loh. Terus mereka berangkat ke Jawa, mudik atau apa namanya? Pulang kampung atau piknik. Mereka penduduk Banten diongkosin keluar Jawa, ketemu keluarganya piknik. Kalau mudik, orang Banten, KTP Banten, tinggal di Jakarta, tinggal di Kalimantan, diongkosin pulang ke Banten, itu mudik namanya. Kan gitu Pak, jangan kita bolak-balik Pak. Yang ketiga, saya tanya nih, transparan nih, berapa anggaran untuk mudik tahun depan? Semuanya? Berapa? Angkanya aja angkanya. Berapa? Berapa miliar? Angkanya aja. Berapa miliar? 1,8 miliar, 1 miliar atau 300 juta? Jumlahnya aja jumlahnya. Jumlahnya aja Pak, berapa dari semuanya? Kalau untuk Ya? tahun ini aja. Ya, Tahun ini sih kurang lebih 1 miliar. 1 miliar, oke. Yang diberangkatkan berapa orang mudik? 900. 900, ongkos per orang berapa? Kalau untuk sewa bisnya nggak nyampe 350 ya, 320 ya. Sisanya yang 300? Enggak semua Pak. Nggak semua? Ada silpa atau gimana? Ada. Silpa berapa? Berapa? Silpa dari sewa bus itu sekitar 30 Pak. Sewa bis. Nah makanya saya minta Pak Mus dalam kawasan ini inspektorat harus hadir. 350. Lokal web pemeriksaan. Sewa bis. Bukan tidak mungkin ada unsur kerugian negara di sini. Enggak, begini. Yang terakhir, mohon maaf Pak. Yang terakhir, satu, tolong pejabat Provinsi Banten kalau diundang oleh rakyat Banten harus hadir karena mewakilkan, itu pertama. Yang kedua, tolong kaji arti mudik. Yang ketiga, tolong DPR yang memiliki fungsi
Komisi Pengawasan melakukan pengawasan dan memeriksa tentang penggunaan dana mudik gratis. Yang keempat dari saya setuju dengan Pak Kepala Dinas ke depan untuk menentukan arah kebijakan Dinas Perhubungan Darat. Tolong organisasi pemerintah dilibatkan dari ngomong. Koordinasi dengan teman-teman polisian dulu Pak, karena yang punya data beliau, mobilnya yang punya data beliau. Nanti setelah saya komunikasi kita juga rapatkan sekalian Pak. Mana sih minimal ada tanda-tanda khusus. Karena pemerintah pusat pun dengan traffic gelap mabok, kan gitu. Gitu kan? Pak Mus tadi kita termasuk daftar traffic gelap ya. Kalau yang Grab sama Itu resmi itu, Bang. Gojek saya nggak berani komen Pak, karena itu resmi. Apapun dia resmi Pak. Jangan rapor gelap nanti kita coba, kita dudukkan. Kami juga kalau seandainya secara legalitas formal itu dia tempuh secara hukum, kami juga tidak main hakim sendiri. Ini kan kami kebetulan ada bergerak, jadi dia menyewa kepada apa namanya rental mobil, kan itu disewa terus diangkut-angkutan, itu kan bergerak, tidak ada izin trayek kan gitu. Kalau kami seandainya kalau ada itu izin, enggak Pak. Enggak, kami juga. Ya, karena kan itu juga harus termasuk siber, Pak. Karena dia kan biasanya pesanan ke online. Ini kan makanya kami tidak bisa melihat di lapangan secara detail. Makanya saya coba komunikasi dengan teman-teman kepolisian. Ya Pak Mus, saya mohon maaf. Nanti kita duduk Pak, termasuk yang travel gelap, termasuk yang 2024. Oke? Itu Pak, semuanya ya. Jadi supaya ini rapat ada hasilnya, mohon coba diinventarisir usulan-usulan kita yang bisa dijawab sekarang, yang tidak bisa ditunda dan bisa bersurat dengan organda. Terima kasih. Ya, supaya ada hasilnya, usulan Pak dari segala macam yang bisa dijawab sekarang jawab Pak. Yang tertunda ya nanti diusul melalui via surat. Ada notulennya. Ya, ada notulennya Pak. Ada cuma di belakang. Jadi begini. Dalam hal ini, saya juga kadang berpikir, walaupun saya di Serang, Provinsi Banten, tinggal di kampung. Nah, yang namanya dunia transportasi umum, ini lambat laun juga akan repot juga. Terus, karena pola hidup masyarakat di kita sekarang sudah berubah. Dulu di Benes itu kan, bawa kelapa, bawa apa aja, yang dikejar bis. Mau ke Jakarta. Sekarang satu keluarga kalau mau ke Jakarta lebih dari 2 orang nyewa mobil, sudah lagi tidak menggunakan transportasi umum. Ini udah pola hidup ini sudah berubah. Pak Eri ini 3 tahun di pasar Pandeglang ngatur mobil. Nah, sama saya juga orang lapangan. Organda. Gimana juga? Di bawah Pamus dulu. Bener lu. Iya. Pangmor. Tapi mungkin duitnya gede saya pada waktu itu. Karena saya tidak terikat dengan organda. Jadi itu kita. Masyarakat kita sekarang pola hidup naik. Saya mungkin mau sedikit berbagi. Kebetulan tadi Pak Kadis juga melihat ke Pak Kuncoro ya, Pak siapa Pak? Nah, Pak Kuncoro ini jadi kita juga harus melihat dari jangan satu sisi, tapi kita harus lihat dari sisi lain. Jadi kita juga organda ini harus berbenah dari sisi apapun. Tapi kami mohon juga Pak Kadis, saya setuju dengan Pak Dewan. Kita siap secara sistem tadi. Jangan kita menuntut, tapi kita harus siap. Contoh tadi Pak Kadis bilang badan hukum. Kami komplit Pak. Saya hanya sedikit memberikan motivasi kepada teman-teman kita yang ada di selatan ya Pak ya. Kalau konflik itu timbul karena kita beri ruang. Kenapa mereka masuk ke wilayah kita? Karena kita tidak mampu melayani itu. Kita berbenah. Kita harus yakin bahwa kita bisa. Kami juga tadi Supak dan Dewan Pak, biar tahu pada konteks ini. Di Kota Tangerang ada Trans Tangerang. Damri masuk Pak. PPD ikut lelang. Prima Jasa ikut lelang. Tapi dimenangkan oleh orang Tangerang. Itu juga yang kami harapkan di Provinsi Banten Pak. Jangan ucuk-ucuk datang dari Madiun, dari Pakita, dari mana. Berikan ruang buat kami. Kekurangan yang ada ini, kata kami, tuntun kami. Itu tadi bentuk kemitraannya kan Pak ya. Jangan orang lain dulu, baru kami. Harus sudah punya komitmen dulu kita sama-sama. Bahwa didahulukan masyarakat Banten. Karena pengusaha di sini pun butuh sejahtera.
Saya rasa itu. Jadi perlu sinergitas, Pak. Kalau masalah ke bawah, Pak Kuncoro itu urusan kami organda, karena itu anggota kami. Ada Pak Ketua di sini. Kalau kata Pak Ketua, begini Pak Kuncoro, banyak cara. Kenapa tumpang tindih angkutan itu? Kita buat sistem yang baru. Contoh dari Balaraja ke Serang, Kabupaten selalu polemik. Pernah nggak diajak organda untuk menyelesaikan ini? Di kota Tangerang, salah satu contoh T01 Pak. Dulu 400, kita ganti 10 dengan bis Trans Tangerang. Sekarang seaudit tinggal 70. Iya kan Pak? Bagaimana mekanismenya? Satu bis kita ambil 10 angkot. Enggak ugal-ugalan, tapi pengemudinya sejahtera. Dan kita pekerjakan pengemudi yang ada di jaringan trek tersebut. Nah, itu harapan kami Pak Kadis. Kita bangun apa sih yang bisa kita kelola di Provinsi Banten ini? Dan kita juga sebaliknya Pak. Saya respect tadi sama Pak Kadis. Begitu tahun 2017 mau diadakan subsidi gratis, angkot menolak. Itu juga jangan. Kita bangun komunikasi, dia jangan menolak. Salah satu yang tadi Ketua bilang, kita subsidi mereka. Dengan cara gimana ya kan Pak? Tapi kan Dewan juga harus terlibat, bukan ucuk-ucuk datang subsidinya. Jauh-jauh hari kan tadi Pak Kadis sudah bilang ya, untuk ke depan harapan kami Pak Kadis, kita bangun sinergitas lah. Nggak ada yang nggak bisa. Contohnya di Kota Tangerang, tidak satu pun perusahaan luar masuk. Dengan sistem yang kita bangun. Tanyakan masalah Damri Pak. Damri itu kan angkutan kritis Pak. Setiap masuk ke daerah, kalau pribuminya sudah mampu dan Setuju. itu Damri biasanya kan keluar dituliskan sama pribumi kan. Kalau ini mah Damri bersaing dengan pribumi sendiri Pak. Kedua, Damri kalau masuk ke suatu daerah, kalau yang tidak jalan itu ditarik Pak, bukan membantu masyarakat. Seperti di terminal itu ada yang sampai ke Teluk Naga, karena mereka tidak jalan itu ditarik lagi. Jadi mereka itu semua Damri itu difokuskan ke selatan, bersaing dengan LL Pak. Kedua, di terminal Pakupaten Pak, itu terminal kan belum diresmikan, belum sah. Sekarang Damri sudah ditempatkan enak Pak. Sedangkan kami sebagai pengemudi berkeliaran di mana bisa naruh mobil. Kalau Damri sudah enak ditempatkan. Jadi kami minta kejelasan, Damri itu punya siapa itu Damri? Jangan sampai bersaing dengan kami yang ada di masyarakat. Itu aja Pak. Terima kasih. Ya bisa diklik itu Pak. Jadi jangan sampai masalah persiapan e-katalog ini kan, tadi kan saya perhatikan ada makan minum, ya berarti kan dia makan minum, e-katalognya makan minum, ada etalase makan minum, kan disebutnya etalase dia Pak ya, betul ya? Nah, nanti dan sewa-sewa semua sebagainya. Jadi kalau e-katalog itu diberikan ke ketua saya, Pak Mus, tolong konfirmasi 3 bulan sebelumnya kalau dipersiapkan kami. Jangan tiba-tiba besok pelaksanaan 2 hari, ya nggak ada waktunya Pak, gitu loh. Jadi jangan sampai ketua saya yang terjebak dengan bahasa e-katalog Pak. Saya cuma menjaga itu saja Pak. Kadang-kadang Dewan juga dijebak juga sama dinas. Bahasa dinas ke Dewan e-katalog Pak, padahal e-katalog gampang bener Pak. Terima kasih Pak. Tugasan daripada Dinas Perhubungan Provinsi Banten, jangan hanya janji dan demo. Kenapa saya bicara demikian? Di awal pertemuan kita waktu itu kita diundang, Pak Kadis berjanji akan bertemu dan membahas. Kalau memang saat itu kita ketemu dan membahas tidak terjadi seperti ini, ingat, maka disarankan Pak Kadis punya anak buah catat itu. Janji Pak Kadis notulennya akan diagendakan tanggal berapa, bulan berapa, membahas masalah transportasi dengan organda. Kira-kira Pak Kadis masih ingat nggak? Tapi sampai sekarang tidak ada. Itu yang menjadi persoalan. Dan kembali bahwa bicara masalah anggaran di Kabupaten Tangerang, pengajuan anggaran DPJ organda sangat dilibatkan pengajuan anggaran. Tapi begitu aneh saya dengar tadi, kok provinsi tidak dilibatkan? Apakah ada intervensi DPR lain atau bagaimana? Kan sekarang itu hal tidak mungkin. Kenapa? Karena dalam undangan Kadis tidak tahu mau apa. Kalau kita undang rapat koordinasi dengan Komisi 4 terkait dengan anggaran, mereka siapkan. Barangkali hari ini kalau kaitannya itu disiapkan, kan gitu kan? Makanya untuk itu
insya Allah nanti akan secara transparan melalui ini notulen, tulis nanti disampaikan. Terus nanti juga organda ada yang ketidakpahaman, silakan nanti berkomunikasi. Artinya dengan pertemuan sore hari ini kita akan memperbaiki komunikasi, karena semua itu kejadian hari adalah suatu hikmah yang diakibatkan oleh miskomunikasi. Tapi ketika sekarang ini kita sepakat untuk membangun komunikasi, dan saya sebagai pimpinan Komisi 4 Mineral, saya pimpinan Kabupaten DPR, pimpinan Komisi 4 DPRD Komisi Banten. Nampaknya acara demi acara sudah kita saksikan bersama, dan baik dari Dewan, juga dari Dishub, juga dari akademisi, dari organda juga nampaknya akan meninggalkan ruangan audiensi. Dan nanti untuk lebih jelasnya Bang Kubis akan mencoba untuk sedikit bincang-bincang dengan Bapak Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Banten yang memang saat ini masih berbincang-bincang dengan perwakilan dari Tangerang. Mohon izin untuk audiensi tadi kan menyangkut yang sudah dilaksanakan, yaitu mudik gratis tahun 2023. Ya. Nah, untuk secara evaluasi tahun kemarin menurut itu bagaimana Pak? Kalau pelaksanaan berjalan aman, cuman kita untuk masukan-masukan tadi harus nanti kami diskusikan dengan ketua dan mungkin timnya organda, mudah-mudahan kita ada jalan. Karena jalan ini kan harus ada aturan, harus ikutin juga gitu loh. Apakah caranya gimana, ini yang tadi saya sampaikan di dalam forum. Nah, tapi nampak ada bukan saja masalah yang memang urusan klasik yang setiap tahun ada masalah mudik Pak. Ini yang paling krusial dan mesti dikonsen dari beberapa tahun, masalah penanganan khususnya travel yang dianggap bodong. Untuk Dishub sendiri Pak, nanti bagaimana Pak? Ya, gini, mungkin travel gelap ini kan tidak kasat mata orang bisa ngelihat. Karena dia pesannya pun tidak kayak online. Makanya nanti saya akan komunikasi dengan teman-teman kepolisian, dan karena kan dia punya alat lah. Kalau kami kan nggak bisa. Contoh gini Pak, saya dari Serang mau ke Malingping, dia pesannya pakai online. Janjian di mana? Kita kan nggak bisa. Buktinya bahwa dia kendaraan umum kan kita nggak punya identitas apapun. Ini yang itu kan pengalaman di pusat juga seperti itu kan. Jadi kami akan komunikasi lah dengan teman-teman yang terkait. Nah, untuk travel bodong kan ini sudah berjalan sekian tahun Pak. Apakah sudah pernah ada upaya dari Dishub sendiri Pak? Barangkali bisa disebutkan Pak? Ya itu tadi, makanya kita juga bukan membiarkan, cari datanya ini yang belum dapat caranya. Makanya nanti kita coba nanti komunikasi. Saya juga melibatkan teman-teman dari organda, mudah-mudahan beliau punya data dasar ya. Karena secara kasat mata tidak beda antara yang travel gelap dengan mobil pribadi. Mungkin satu pertanyaan terakhir Pak ya, karena memang ini agak sulit, karena tadi dikatakan oleh Bapak Dewan juga adalah mempengaruhi suatu gaya hidup. Nah, barangkali ada upaya regulasi agar seperti yang diminta oleh para audiensi tadi, kalau memang itu ada regulasinya dan diizinkan, mereka juga akan diam. Apakah mungkin Pak travel bodong itu dibikin sebuah regulasi yang memang mendapatkan izin resmi dari pemerintah Pak? Aturannya kita harus ngadu induk dulu ke Jakarta. Kalau dimungkinkan itu baru kami. Tapi kalau tidak diundang ke Jakarta, kami melakukan izin itu harus bahaya. Karena kan nanti kendaraan itu bisa luar kota. Kami kena juga. Jadi kami kalau memang ada cara itu nanti kami akan komunikasi ke Jakarta. Kalau memang ada cara kita ikutin aturannya. Oke, terima kasih Pak. Pak.